Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 8 halaman 343, ketika proklamasi sebelum dibacakan, maka ada teks pidato, di antaranya, saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Di sini Insinyur Soekarno memanggil bangsa Indonesia sebagai saudara-saudara. Ini sangat penting sebagai pendidikan dalam kewarganegaraan, sebagai pendidikan kemanusiaan. Jadi semua berjuang. Warga negara Indonesia yang berkontribusi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia bergotong royong, menyatu, bersatu. Rasulullah SAW dikutip dalam sebuah kitab Muhammad Rasulullah SAW, Al-Masalul Kamil. Rasulullah adalah contoh yang sempurna. Ini pertama, ukhuwah, persaudaraan. Karya Muhammad Ahmad Jad Al-Maulabik, Dekan dan Inspeksi Bahasa Agama Arab, yakni agama, bahasa dan agama yang ada di Arab, Kementerian Pendidikan Mesir. Di halaman 326 beliau mengutip pidato Nabi SAW, wala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ahmara ala aswada illa bittaqwa. Dan tidak ada kelebihan bangsa dan tidak ada kelebihan pada etnis Arab atas etnis non-Arab, dan tidak ada kelebihan pada orang kulit merah atas orang kulit hitam kecuali dengan takwa. Yakni siapapun yang berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia dan tidak berkhianat pada negara adalah saudara. Ini karena Rasulullah di Arab menekankan persaudaraan dan menekankan nilai tertinggi dalam manusia adalah ketakwaan. Karena Rasulullah di Arab, maka kalau di sini tidak ada kelebihan bangsa non-Arab atas Arab, meskipun Indonesia ini bukan Arab, tapi tidak berarti non-Arab melebihi Arab, kecuali dengan ketakwaannya. Termasuk ketakwaan adalah takut kepada Allah, tidak berkhianat pada agama, bangsa dan negara. Berikutnya, sebelum teks proklamasi ada teks pidato. Saya kutip lagi, tapi tidak semua ya, saya potong-potong.
gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan, kita ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Nah, ini penting sekali. Sebelum teks proklamasi disampaikan, Insinyur Soekarno mengatakan, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Ternyata dalam Islam ada sebuah kitab ilmiah yang sangat ilmiah, Shalahul Ummah fi Uluwil Himmah, tentang cita-cita tinggi. Ini kitab sangat edukatif, di kitab Shalahul Ummah fi Uluwil Himmah mengenai baiknya umat itu di dalam tingginya cita-cita. Karya ini yang kedua, masalah kedua adalah tingginya cita-cita. Karya Dr. Sayyid bin Husain Al-Affani, sarjana Fakultas Kedokteran Hewan, tapi sebagai ulama. Di jilid 1 halaman 88 tentang tingginya cita-cita, beliau mengutip Dr. Sayyid bin Husain Al-Affani sebuah hadis Nabi SAW. Manusia dibagi menjadi dua. Ada kunci yang membuka kebaikan dan menutup keburukan, tetapi ada manusia yang kunci membuka keburukan dan menutup kebaikan. Fatuba, maka sangat-sangat bahagia, sangat-sangat baik, sangat-sangat beruntung liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayh, bagi orang yang Allah menjadikan kunci-kunci membuka kebaikan pada kedua tangannya. Beruntung menjadi bangsa, menjadi warga negara yang membuka kunci-kunci kebaikan. Tetapi wawailun, dan celaka liman, bagi orang ja'alallahu mafatihah syarri ala yadayh, yang Allah menjadikan kunci-kunci membuka keburukan karena kejahatan, karena kekuasaan kedua tangannya. Maka jadilah bangsa yang bercita-cita, yang membawa kebaikan pada agama, bangsa dan negara. Janganlah menjadi bangsa yang menjual negaranya sendiri, yang negara itu merdeka dengan darah, merdeka dengan pengorbanan para pendahulunya. Itu yang kedua. Teks pidato berikutnya yang saya kutip, tidak semua ya, tidak semua. Di antaranya lagi, yang ketiga, di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Menyusun tenaga kita sendiri. Nah, ini penting sekali. Sebuah bangsa, ini yang ketiga, yaitu mempersiapkan kekuatan. Sebuah bangsa negara harus punya planning, harus punya program, harus punya konsep bagaimana negara ini punya kekuatan, negara ini punya power, baik sektor pendidikan, ekonomi,
teknologi, militer, persenjataan, dan sumber daya manusia. Saya baca di dalam kitab Adabud Dunya Waddin karya Al-Mawardi tentang mempersiapkan kekuatan. Ialah ada yang paling inti, dengan apa potensi dasar untuk mempersiapkan kekuatan. Saya baca dalam Adabud Dunya Waddin karya Al-Mawardi halaman 41 terbitan Darul Minhaj, mengutip satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Inna likulli syai'in di'amah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada penyangganya. Wa di'amatu amalil mar'i akluh. Dan penyangga amalnya seseorang adalah akalnya. Fabi qadri aklihi takunu ibadatuhu li rabbih. Maka dengan ukuran akalnya, ukuran pemahamannya, maka itulah keberadaan ibadahnya kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah dengan akalnya. Akalnya inilah yang menyangga amal manusia. Jadi amal manusia itu punya penyangga, adalah akalnya. Berkarya yang rasional, bijaksana, arif, mengelola negara dengan baik, rasional untuk kesejahteraan bangsa dan negara, untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan akal inilah diilhami oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah menginspirasi akal, dan akal menjadi penopang karya-karya sebuah bangsa. Ini mempersiapkan kekuatan. Teks pidato sebelum proklamasi berikutnya, yakni saya ambil sebagian. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Ini mengenai mengambil hak-hak bangsa. Jadi yang keempat adalah membela hak-hak bangsa dan negara. Saya baca sebuah karya Dr. Said Ramadan Al-Buti, namanya kitabnya Al-Jihad fil Islam, mengenai membela hak-hak negara, hak-hak bangsa dan negara. Beliau menggambarkan Palestina ini sebagai ilustrasi, sebagai analogi untuk negara Indonesia. Ilustrasi ini saya ambil tentang kasus Palestina yang dikutip oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan, Palestina senantiasa menjadi Darul Islam, wal yakun ma'luman, dan harus diketahui anna Palestin tadallu fi hukm syariah al-islamiyah Darul Islam. Sesungguhnya Palestina senantiasa di dalam hukum syariah sebagai negara Islam. Ini. Kemudian di belakangnya lagi beliau mengatakan, wa ala hadzal hukmi
dan atas ini hukum yatarattabu, menjadi tartib, menjadi pasti, menjadi tetap wujubul jihad, kewajiban berjuang ala sairil muslimin, atas segenap umat Islam, ibtigha'a i'adatiha, untuk mencari, untuk berusaha mengembalikan Palestina ila hadiratil Islam, pada dermaga Islam, wa khimahu, dan tempat dan sebagai negara yang dilindungi oleh Islam. Iz law 'adat bi ikhtilalil a'da'i laha, karena apabila Palestina ini kembali dengan pendudukan musuh-musuh Islam, yakni Yahudi Israel, laha, menduduki lagi Palestina, maka kembali Daru Harbin, menjadi negeri perang, ada Daru Kufrin, atau negeri kufur. Kalau sudah menjadi negara kafir, statusnya milik Yahudi Israel, memang sudah resmi menjadi Israel, sudah tidak wajib lagi untuk berperang menghadapi Israel. Dan sudah tidak wajib lagi berjuang untuk mengeluarkan Yahudi Israel dari Palestina. Idzan lama wajaba 'alal muslimin, maka ketika itu sudah tidak wajib 'alal muslimin, atas umat Islam, al-qiyamu, berdiri, bi ayyi muhawalatin, dengan berbagai percobaan dan usaha, litadhhiriha, untuk membersihkan Palestina, wasti'adatiha, dan mengembalikan Palestina pada tangan umat Islam, karena Palestina sudah resmi sebagai negara Israel, negara Yahudi Israel. Maka jangan sampai Palestina dikembalikan kepada Yahudi Israel. Nah, ini sebagai cita-cita bangsa untuk membela hak-haknya. Oleh karena itu, negara Indonesia yang sudah merdeka ini, jangan lagi dikembalikan hak-hak negara kita ini kepada asing. Jangan dikembalikan lagi kepada asing. Dalam catatannya, Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, dalam catatannya di kitab Al-Jihad Islam, tadi di halaman 238, dalam catatannya beliau terkejut dengan fatwanya Nasiruddin Al-Albani yang keluar dari konstitusi umat Islam sedunia. Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau dengan terang-terangan mengatakan, anna 'alal muslimin al-mawjudin fil ardil mukhtallah wa baqayal falastiniyin fiha, sesungguhnya wajib bagi umat Islam yang berada di bumi pendudukan, yakni yang diduduki Israel, dan sisa-sisa orang-orang Palestina yang berada di sana, ayyakhruju jami'in, untuk keluar dari minal ardi, dari bumi itu, wa ayyatrukuha, dan meninggalkan bumi itu, lil yahudi, diserahkan bagi orang Yahudi, diserahkan pada Yahudi, alladzina ja'alu minha ba'da ikhtilalihim laha dar kufrin, yang Yahudi itu setelah menduduki di sana maka menjadi negara kafir, yakni sudah bukan lagi haknya umat Islam, karena dijadikan Yahudi sebagai dar kufrin, karena telah dikuasai dan orang Islamnya, warga Palestina, keluar dari sana. Ini difatwakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Sangat mengejutkan umat Islam sedunia. Ini disampaikan dalam catatan kakinya
Said Ramadan Al-Buti. Dan Said Ramadan Al-Buti dalam catatan kakinya beliau mengatakan, laqad kunna nantadiru, sungguh-sungguh kita menunggu minasyaikh, dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, ayyarji'a an fatwahu al-batil hadih, untuk mencabut fatwanya yang batil ini, waruju' ilal haq fadilah, dan kembali kepada kebenaran adalah sikap yang utama. Karena beliau bagaimanapun juga seorang ulama besar, Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, khafarullah, Nasiruddin Al-Albani khafarullah, semoga diampuni oleh Allah, rahimahullah, semoga dirahmati oleh Allah, dan segenap ulama kita semua. Bagaimanapun beliau adalah ulamaul muslimin. Said Ramadan Al-Buti juga ulamaul muslimin. Nasiruddin Al-Albani dengan segala kekurangan dan kelebihan juga ulamaul muslimin. Tetapi ini fatwa yang berbahaya adalah menyuruh warga Palestina Muslim keluar dan menyerahkan pada Yahudi Israel. Ini yang keempat, membela hak-hak. Yang kelima, dalam teks pidato, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya, yakni kemandirian. Kemandirian ekonomi, pendidikan, hubungan kesehatan, dan politik. Ini sangat penting. Ini nomor 5. Saya baca dalam kitab Qimatul Watan, harga tanah air, nilai tanah air, Qimatul Watan fi dawi siyari a'labil azhar asy-syarif, ditulis oleh Ibrahim Sya'ban, dosen Al-Azhar Mesir. Qimatul Watan di halaman 120. Kita punya uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sangat sempurna, sangat paling sempurna di muka bumi ini, teladan yang paling baik dan paling sempurna di dalam Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Baqarah ayat 126 tentang kemandirian ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sebagainya. Bagaimana cita-cita bangsa negara itu, bagaimana nantinya, apa yang harus dicita-citakan. Nabi Ibrahim memberikan teladan. Wa iz qala Ibrahimu, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, wahai Tuhan kami, jadikan Makkah sebagai kota, sebagai negeri yang aman. Ekonominya, politiknya, pendidikannya tidak liberal, tidak permisif, ideologinya aman, tidak komunis, tidak Zionis, tidak liberal. Kesehatannya yakni bisa mempunyai farmasi sendiri dengan dipastikan halalnya, obat-obatan dengan sumber daya manusia dari kita sendiri yang diberikan Allah, kekayaan flora dan fauna di negara Indonesia yang kita cintai ini, dengan kekayaan yang diberikan Allah kepada alam Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, kemajuan farmasi, obat-obatan, politik,
keamanan politik, kemandirian politik, tidak menjadi antek negara asing. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah Allah warga Makkah dari buah-buahan, yakni rezeki. Karena di sana Ibrahim memikirkan khususnya buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Yang keenam, yang perlu saya sampaikan di sini, yang keenam, pelajaran tentang seputar proklamasi. Kalau tadi pelajaran yang kita ambil dari teks pidato sebelum proklamasi, kemudian proklamasi dibaca oleh Insinyur Soekarno. Teksnya ada di Ensiklopedia Nasional Indonesia. Di sini ada tulisan foto, tulisan asli tangan Insinyur Soekarno, dan teks yang diketik oleh Sayuti Malik berdasarkan konsep asli. Jadi penulisnya yang ketikan itu Bapak Sayuti Malik. Saya baca proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ada bawahnya sini di Ensiklopedia Nasional Indonesia, di bawahnya ada tulisan, demikianlah saudara, kita sekarang telah merdeka. Dan perlu diketahui ada pendidikan yang sangat penting, karena proklamasi kemerdekaan ini dikumandangkan di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ini penting sekali. Ada pendidikan penting di tempat mana dibacakan proklamasi tersebut. Di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini ada pendidikan penting, yakni pendidikan kesetiaan pada agama dan negara. Maka kita harus mensyukuri jasa siapa yang punya rumah ini. Perlu dicatat, ada sebuah teks, saya dapat fotokopinya. Saya dapat fotokopinya ini dari keluarga family, dari keluarga dekat yang punya rumah nomor 56 Jalan Pegangsaan Timur, tempat dibacakan teks proklamasi. Saya dapat kiriman teks dari salah satu keluarga yang punya rumah tersebut, yakni saya bacakan.
Teksnya begini. Yogyakarta, 14 Agustus 1950. Perihal pernyataan terima kasih pemerintah Republik Indonesia. Dengan jalan ini, maka pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih serta menyatakan penghargaan kepada saudara Faraj bin Said Awad Marta. Saya ulangi, Faraj bin Said Awad Marta. Ini orang Arab, keturunan Arab. Ini orang keturunan Arab. Selanjutnya di Jakarta, yang telah membantu pemerintah tersebut dalam hal usahanya membeli beberapa gedung di Jakarta, antara lain Gedung Pegangsaan Timur 56, gedung di mana untuk pemerintah sangat besar harganya berhubung dengan sejarah kelahiran Republik Indonesia. Jadi yang mempunyai rumah itu adalah orang keturunan Arab, Faraj bin Said Awad Marta. Rumah ini ditempati oleh Soekarno, Insinyur Soekarno, yang berbaring sakit dan ditempati untuk membacakan teks proklamasi. Jadi sangat mulia jasa Faraj Marta ini, kesetiaan pada agama Allah, yaitu untuk memikirkan kemerdekaan bangsa, kesetiaan kepada negara. Maka tahun 1950 keluar edaran surat ucapan terima kasih dari pemerintah, yang di sini disebutkan tertanda, ya, saya lanjutkan, tertanda Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan Republik Indonesia, tertanda Insinyur M. Sitompul. Insinyur M itu Mananti Sitompul. Kepada saudara Faraj bin Said Awad Marta. Jelas sudah. Maka jangan meremehkan jasa-jasa manusia, jasa-jasa para habaib, jasa-jasa para ulama, jasa-jasa orang-orang meskipun keturunan Arab yang di Indonesia. Sangat banyak jasanya, khususnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, memintarkan bangsa Indonesia, belum sektor ekonominya, belum dakwah dalam agama Islam. Seperti Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah, rumah yang pertama ditempati oleh Rasulullah adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu diabadikan dalam sejarah, ditulis dalam sejarah. Saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Ad-Dhahabi di juz 4 halaman 61. Rasulullah SAW ketika masuk Madinah pertama, orang-orang memanggil Rasulullah SAW, di sini saja ya Rasulullah, di sini saja ya Rasulullah. Rasulullah menaiki onta. Apa kata Rasulullah? Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan saja ontaku berjalan. Tinggalkanlah, biarkanlah ontaku ini berjalan. Fa innaha ma'murah. Maka sesungguhnya ontaku ini, onta betina, sesuai perintah. Hatta barokat ala babi Abi Ayyub, sehingga onta itu berhenti menderum, doprak
di pintu rumahnya Abi Ayyub. Maka akhirnya Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari ontanya dan pertama kali bertinggal di Madinah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayat yang lain diundi, sahabat Ansar melakukan undian rumah siapa yang akan ditempati oleh Rasulullah, maka undian itu keluar pada Abu Ayyub Al-Ansari. Itu riwayat kedua di halaman yang sama di kitab Syiaru A'lamin Nubala, yakni diabadikan sejarah ini. Maka jangan dilupakan bahwa rumah yang ditempati proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rumahnya Faraj Marta, Faraj bin Said Awad Marta, orang keturunan Arab, seorang pengusaha muslim yang sangat berjasa untuk negara Indonesia. Ini tadi pelajaran ke-6 ya, kesetiaan pada agama dan negara. Dan kita mensyukuri jasa para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.